Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video kali ini, saya akan mencoba membahas cara menghitung nisbah bagi hasil pembiayaan bank syariah, yaitu musyarakah dan mudharabah. Nah, apa sih yang dimaksud nisbah bagi hasil pembiayaan? Jadi nisbah bagi hasil pembiayaan itu dipakai untuk produk pembiayaan natural uncertainty contract, yaitu akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan atau return, baik dari segi jumlah atau amount maupun waktu. Akad dengan nisbah bagi hasil ini dipakai untuk akad mudharabah dan akad musyarakah. Akad mudharabah dan musyarakah ini definisinya dan sebagainya sudah saya bahas di dalam bentuk-bentuk akad pembiayaan di bank syariah di video-video sebelumnya. Nah, apa sih bagi hasil? Kemudian apa sih nisbah? Jadi bagi hasil adalah pembagian atas pendapatan atau keuntungan antara nasabah dan bank yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara nasabah dengan bank. Jadi ini adalah bagi hasil itu ya pembagian pendapatan atau keuntungan antara nasabah dan bank yang telah ditetapkan sesuai kesepakatan. Nah, kalau nisbah itu adalah bagian dari hasil pendapatan ya atau keuntungan yang menjadi hak nasabah dan bank yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara nasabah dan bank. Jadi kalau nisbah ini adalah hasil pendapatan atau keuntungan yang menjadi hak nasabah dan bank. Kalau bagi hasil ya pembagian. Kalau ini adalah nisbah ini hasilnya. Nah, di dalam firman Allah ya, di dalam Al-Qur'an di ayat 4 ayat 29 menyatakan bahwa hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan perdagangan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kalian. Nah, inilah kesepakatan antara bank dan nasabah ini yang perlu digarisbawahi. Kalau di antara salah satu nggak sepakat, ya nggak terjadi kerjasama dalam bentuk musyarakah maupun mudharabah. Nah, perbedaan penetapan nisbah bagi hasil bank syariah dan bank konven itu adalah basis perhitungannya. Ya, kalau bank syariah itu berbasis pendapatan, sedangkan bank konvensional berbasis biaya. Ini bedanya ya. Nah, kalau berbasis pendapatan, maka ditentukan di belakang. Ini adalah realisasi bagi hasilnya ditentukan di belakang. Kemudian hasilnya juga akan lebih sulit ditentukan. Sehingga memakai proyeksi dalam memperkirakan. Nanti setelah proyeksi ini realisasinya di belakang. Kemudian hasilnya juga susah diperkirakan tadi. Kemudian pemanfaatan dana harus sesuai tujuan dan prosesnya. Kemudian menekankan keadilan melalui pembagian risiko sesuai kesepakatan. Nah, kalau berbasis biaya, maka ditentukan di muka. Sehingga hasilnya lebih mudah ditentukan dan lebih mudah diperkirakan. Tanpa memperhatikan proses pemanfaatan dana.
dan tidak tersirat adanya keadilan karena beban risiko tidak sebanding antara nasabah dengan bank. Kalau di bank syariah karena berbasis pendapatan, beban risikonya juga ada sebanding sesuai proporsional. Kemudian faktor-faktor penentu penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan yang pertama adalah referensi tingkat keuntungan. Jadi Bank Syariah juga menetapkan rapat ALCO, Asset Liability Committee, itu untuk menentukan harapan tingkat keuntungan yang dijadikan panduan di bulan berikutnya. Nah, ini setiap bulan dilakukan rapat ALCO ini. Kemudian besarnya outstanding pembiayaan. Yang ketiga adalah perkiraan tingkat keuntungan bisnis atau proyek yang dibiayai, di mana dihitung dengan mempertimbangkan perkiraan penjualan, perkiraan harga pokok penjualan, dan biaya-biaya operasional. Ini adalah unsur yang mempengaruhi penentuan nisbah bagi hasil. Penentuan nisbah bagi hasil yang sering dilakukan atau pada umumnya sering dipakai dalam perhitungan mudharabah dan musyarakah adalah persamaan bagi hasil dan ekspektasi yield. Di mana rumusnya adalah jumlah pembiayaan dikali expected yield bank sesuai rapat ALCO masing-masing bank syariah sama dengan nisbah bagi hasil bank dikali objek bagi hasil. Nah, objek bagi hasil ini tergantung kesepakatan bank dengan nasabah. Apakah dari pendapatan atau dari keuntungan? Keuntungan apakah dari keuntungan kotor atau keuntungan bersih? Ini tergantung kesepakatan. Kemudian menggunakan untuk two-step financing, itu menggunakan rate to rate, ya. Jadi nisbah bagi hasil bank sama dengan expected yield bank dibagi expected yield to end user. Yaitu step loan itu adalah pembiayaan bank syariah ke multi finance, ke koperasi, ke BMT, yang dimana BMT, koperasi dan multi finance itu meneruskan pembiayaan ke pihak end user. Itulah namanya two step financing, sehingga nisbah bagi hasilnya adalah expected yield bank dibanding expected yield multi finance atau koperasi ataupun BMT ke end usernya. Nah, kemudian deklarasi di dalam realisasi penerimaan objek bagi hasil dari nasabah kepada bank. Ya. Jadi setelah ada nisbah proyeksi, maka setiap realisasi ya pendapatan itu menggunakan 3 metode. Yang pertama, pernyataan sepihak, di mana nasabah menyampaikan deklarasi penerimaan objek bagi hasil tanpa dilakukan verifikasi oleh bank. Umumnya digunakan untuk two-step financing, yang multi finance dan sebagainya. Ini karena jumlahnya banyak, end user-nya, sehingga nggak mungkin kita mengklarifikasi satu-satu, sehingga banyak menggunakan pernyataan sepihak. Kemudian metode klarifikasi. Jadi nasabah menyampaikan deklarasi penerimaan objek bagi hasil dan bank melakukan klarifikasi atas kebenaran deklarasi tersebut. Sini adalah diperlukan kejujuran dari nasabah, transparan. Kemudian metode konfirmasi negatif, di mana realisasi bagi hasil sesuai dengan proyeksi sepanjang tidak ada perubahan yang diinformasikan. Ini diberlakukan untuk musyarakah mutanakisah, di mana ada tanajul haq yang dibeli oleh salah satu pihak, yaitu nasabah. Jadi porsi kepemilikan banknya dibeli oleh nasabah. Ini pakai konfirmasi negatif. Nah, yang namanya realisasi bagi hasil, cara menghitungnya adalah nisbah yang sudah disepakati dikali deklarasi objek
bagi hasil. Nah, kalau proyeksi bagi hasil dihitung pada saat awal, itu adalah nisbah dikali proyeksi objek bagi hasil. Nah, hasilnya ada 3 kemungkinan antara proyeksi dan realisasi. Proyeksi nominal bagi hasil sama dengan realisasi, atau lebih besar atau lebih kecil. Disinilah OJK menetapkan kriteria kolektibilitas atau kualitas pembiayaan musyarakah itu tergantung dari rasio antara proyeksi sama realisasi. Jadi kalau realisasinya lebih kecil atau kurang dari 80% dari proyeksi yang sudah ditentukan di awal, maka bisa menjadi jatuh ke call 2. Kalau di antara 50 sampai 80%. Kalau di bawah 50 bisa call 3. Demikian seterusnya. Semakin kecil realisasi dibanding proyeksi, kolektibilitasnya akan semakin rendah. Nah, ini contoh perhitungan bagi hasil ya. Ini contoh menggunakan metode persamaan bagi hasil dan expected yield. Dimana rumusnya jumlah pembiayaan kali expected yield bank sama dengan nisbah bagi hasil kali objek bagi hasil. Misalnya ada proyek turnkey. Turnkey itu maksudnya pembayaran dibayarkan pada saat akhir masa proyek. Dengan jangka waktu 6 bulan dengan nilai proyek 1 miliar. Jadi 1 miliar itu dianggap sales-nya. 1 miliar. Kemudian HPP-nya 80% dari sales atau 800 juta. Jangka waktu pembiayaan 6 bulan dibayar di akhir. Jadi jumlah pembiayaannya adalah 90% dari HPP. Ya, bank misalnya risk appetite-nya 90% dari HPP, jadi 720 juta. Nah, sesuai raport ALKO, expected yield, harapan yield-nya bank itu 15% per tahun. Makanya objek bagi hasil adalah net revenue atau gross profit. Itu adalah pendapatan atau sales dikurangi HPP sama dengan 200 juta. Ya, 1 miliar dikurangi 800, 200 juta. Bagaimana perhitungan nisbah bagi hasilnya? Jadi outstanding bank 720 juta kali expected yield 15% dan jangka waktunya 6 bulan berarti 6/12 sama dengan nisbah bank kali 200 juta objek bagi hasil. Maka ketemu nisbah bank 27% dan nisbah untuk nasabah 73%. Ini ya cara menghitungnya pakai persamaan ini. Jadi outstanding pembiayaan dikali expected yield bank sesuai rapat ALKO dikali jangka waktu karena cuma 6 bulan 6/12 sama dengan nisbah bank kali 200 juta itu adalah objek bagi hasil. Sehingga ketemu nisbah bank adalah 27%, nisbah nasabah 73%. Inilah yang dicantumkan di dalam akad musyarakah maupun akad mudharabah. Nah, ini contoh proyeksi pembayaran bagi hasil dan pokok pembiayaan. Ya. Jadi pada tahun ke-0 itu ada realisasi dropping 720 juta. Revenue-nya atau gross profit 200 juta. Berapa bagi hasilnya? Adalah 54 juta. Itu berasal dari nisbah dikali gross profit. Jadi ini pada saat realisasi itu adalah nisbah yang sudah dihitung tadi 70% untuk 27% untuk bank kali 200 juta adalah 54 juta. Sedangkan 73% untuk nasabah. Ya. Jadi karena pembayarannya itu di bulan ke-6, maka di sini bank tidak menerima bagi hasil selama nasabah belum mendapatkan
pendapatan atau belum memperoleh invoice karena ini turnkey, jadi dibayarkan di bulan ke-6. Jadi selama 5 bulan bank tidak memperoleh bagi hasil. Itulah makanya proyek musyarakah ini agak sedikit lambat pertumbuhannya di bank syariah. Kemudian contoh perhitungan nisbah untuk two-step loan atau two-step financing. Misalnya bank syariah A membiayai sebuah perusahaan pembiayaan dengan jumlah plafon 10 miliar. Dan biasanya pembiayaan kepada multi finance, koperasi, BMT itu menggunakan skema mudharabah, di mana bank membiayai 100% dan pengelolaan diserahkan kepada nasabah. Jadi 10 M ini adalah untuk pengadaan sepeda motor bagi end user dengan skema murabahah. Ekspektasi yield pembiayaan bank adalah 8% flat per tahun dengan jangka waktu 3 tahun. Sesuai dengan jangka waktu pembiayaan kepada end user, ini harus sama. Kemudian margin murabahah kepada end user 16% flat. Nah, bagaimana menentukan nisbah bagi hasil untuk bank dan nasabah? Nah, ini jawabannya. Jadi penentuan nisbah bagi hasil menggunakan metode rate to rate adalah nisbah bagi hasil bank itu sama dengan expected yield bagi hasil bank dibagi expected yield margin kepada multi finance kepada end user. Jadi bank mengharapkan expected yield 8%, multi finance ke end user-nya 16%, sehingga nisbahnya adalah 50%. Sehingga pada saat deklarasi nanti setiap bulannya bahwa pembayaran dari end user itu marginnya 50% untuk bank, 50% untuk multi finance. Ini penentuan proyek pembayaran bagi dilakukan dengan ketentuan pokok pembiayaan dibayarkan oleh end user langsung kepada bank. Objek bagi hasil adalah jumlah porsi margin pembiayaan dibayarkan kepada end user kepada perusahaan pembiayaan. Pencairan kepada end user dilakukan pada bulan yang sama dengan pencairan bank. Pola pembayaran menggunakan sistem flat. Jadi seperti ini ya kalau kita menggunakan two-step loan. Nah, ini yang harus kita perhatikan bahwa sistem bagi hasil itu penentuan nisbah boleh menggunakan dengan berbagai cara pendekatan. Objek bagi hasil sesuai kesepakatan, apakah dari gross profit, net profit, atau total revenue. Pola pembayaran pokok juga sesuai kesepakatan, namanya kerjasama. Tata cara pembayaran bagi hasil juga sesuai kesepakatan. Kriteria wan prestasi juga sesuai kesepakatan. Setelah semua kesepakatan tersebut disetujui, maka bersifat mengikat di kedua belah pihak. Proyeksi bagi hasil tidak bersifat mengikat. Realisasi bagi hasil unpredetermined. Bisa sama, lebih kecil, atau lebih besar dari proyeksi. Realisasi bagi hasil bergantung objek bagi hasil, tidak tergantung pada outstanding pembiayaan. Ya. Jadi nisbah dikali realisasi pendapatan. Jadi realisasi pendapatan itu nisbah dikali deklarasi pendapatan yang dilakukan oleh nasabah. Nah, nisbah ini tidak dapat diubah sepihak dan sangat berbeda dengan kredit berbasis bunga konvensional yang sifatnya floating, dan perubahan floating rate adalah sepihak. Jadi bunga tergantung outstanding credit, tidak tergantung kinerja usaha nasabah. Untuk itu, sistem bagi hasil ini harus karakter nasabah sangat dipahami, nature bisnisnya juga dikuasai bank, batasan dan prestasi jelas dan detail, perhitungan konservatif dan captive market. Nah, nanti di dalam video berikutnya saya akan membahas tentang resiko pembiayaan menggunakan akad musyarakah dan mudharabah. Karena ini resikonya sangat tinggi bagi bank. Sehingga nanti saya akan bahas di video tersendiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.